warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Widya Iswara. Saya IGD Bayu Adi Prabawa dari kelas A3 ingin menyampaikan terkait dengan learning journal dalam bentuk video terkait dengan pembelajaran yang saya dapatkan di hari kedua dengan Pak Ridho sebagai Widya Iswara kami, membahas terkait dengan analisis isu kontemporer. Bagaimana tekniknya, apa itu analisis isu kontemporer, kemudian apa isu-isu yang perlu kita angkat yang Bapak sampaikan ketika melaksanakan Zoom meeting bersama kami. Izinkan saya untuk mengelaborasi satu persatu Bapak. Yang pertama terkait dengan analisis isu kontemporer. Ada sebuah upaya untuk menganalisis, memetakan terkait dengan isu kontemporer. Isu kontemporer merupakan isu yang terjadi secara kontinu di masa lalu, di masa yang sekarang, kemudian di masa yang akan datang. Kemudian bagaimana kita melakukan analisis isu kontemporer? Adapun 4 langkah-langkah untuk menganalisis isu kontemporer. Yang pertama, kita bisa memetakan isu-isu besar yang ada di dunia. Yang pertama terkait dengan korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, money laundry, proxy war atau perang tanpa wajah, dan mass communication crimes. Yang kedua, memilah isu mendesak. Kita pilih isu yang 6 besar tadi, yang strategis tadi, menggunakan metode USG, urgent, kemudian seriousness, dan growth. Kemudian bagaimana metode ini digunakan? Kita misalnya memilih atau memetakan dari 4 6 besar tadi, misalnya corruption, kemudian proxy war, dan hoax gitu misalnya. Dari 3 metode tersebut kita berikan nilai. Untuk urgentnya korupsi 5, 4, 3, 2, 1 kita bisa pilih 5. Kemudian untuk proxy war kita 4, kemudian hoax kita kasih 3. Kemudian seriousness untuk corruption kita berikan nilai berapa, begitu juga dengan metode yang lain. Kemudian growth atau kemungkinan ini bisa menjadi lebih besar di masa yang akan datang, kita berikan juga nilai, sehingga pada akhir kita akumulasikan yang mendapatkan nilai paling besar, kita prioritaskan isu itu untuk diselesaikan, seperti itu. Kemudian dari permasalahan yang sudah kita pilih, adapun alat yang kita bisa gunakan untuk menganalisis atau memetakan permasalahannya itu bisa menggunakan mind mapping. Cuma dengan sistem ini kelemahannya adalah pembahasannya tidak terlalu mendalam. Sedangkan menggunakan fishbone diagram atau metode kedua bisa menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan lebih tajam. Selanjutnya, fishbone ini terkait fishbone diagram, bagaimana kita melakukan analisisnya. Yang pertama, kita menentukan masalah besarnya. Seperti yang disampaikan tadi adalah korupsi misalnya. Sebagai kepala dari fishbone tersebut, karena kita akan menggambarkan sebuah ikan, membayangkan untuk sebuah ikan, kepalanya adalah masalah utama yang ingin kita bahas, dalam hal ini adalah corruption. Kemudian tulang besarnya apa saja, subjek besarnya apa saja, tempat pelaksanaannya, waktu pelaksanaannya, dan sebagainya. Kemudian tulang kecilnya, buat pertanyaan sespesifik mungkin, kita harus memetakan sebab dan akibatnya. Setelah itu timbul pertanyaan, kenapa analisis ini penting? Agar bisa berpikir secara terstruktur dan kompleks. Itu bisa diimplementasikan di dunia kerja. Ketika kita mendapat informasi, kita bisa melakukan filtering news. Kemudian kita memecah masalah-masalah yang kita temukan di lingkungan sekitar kita. Kemudian dari 6 masalah atau isu strategis tadi, izinkan saya untuk membahas satu persatu. Yang pertama, korupsi. Korupsi ini merupakan penyelewengan kewenangan untuk kepentingan pribadi maupun golongan yang menyebabkan kerugian negara.
contoh sikap PNS yang bisa kita lakukan untuk mencerminkan budaya anti korupsi adalah yang pertama berintegritas, itu merupakan kesatuan pola antara pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku. Kemudian spiritual accountability, itu pertanggungjawaban moral kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah whistleblowing system, berani melaporkan pelanggaran atau see something, say something. Kita melihat sesuatu maka kita akan sampaikan hal tersebut. Kemudian masalah yang kedua atau isu yang kedua adalah narkoba. Indonesia sebenarnya sudah punya program yang disebut dengan P4GN, yaitu pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan maksud saya, kemudian peredaran gelap narkoba. Peran kita sebagai aparatur sipil negara adalah yang pertama waspada terkait dengan nafza, narkoba, psikotropika, zat aktif, dan memastikan lingkungan kerja bersih dari penyalahgunaan. Dan yang ketiga adalah menjadi agen penyuluh dan mendukung rehabilitasi. Tidak harus dalam konteks besar kita melaksanakan FGD, tidak. Cukup menjadi role model untuk lingkungan sekitar kita bahwa penggunaan narkoba itu berbahaya loh. Kita tidak boleh sampai terdampak tersebut, karena banyak case yang terjadi ketika sudah addicted dengan narkoba, kehidupannya menjadi hancur karena dia berupaya untuk mengeluarkan uang dimanapun, bagaimanapun caranya mendapatkan, untuk dikeluarkan sebagai alat untuk membeli narkoba tadi. Selanjutnya masalah atau isu yang ketiga adalah terorisme dan radikalisme. Ini merupakan sebenarnya di masa yang sekarang ini pergeseran terkait dengan teror itu sudah bergeser. Yang awalnya berupa ancaman bom dan sebagainya itu sudah menjadi hal yang lama, tapi sekarang sudah bergeser menjadi ancaman melalui media sosial. Kemudian strategi penanganannya, bagaimana sikap kita sebagai seorang ASN, yaitu melakukan deradikalisasi, itu mengubah keyakinan radikal melalui pendekatan humanis. Kita melakukan pendekatan ke orang dan menekankan bahwa Pancasila adalah dasar negara kita, UUD 1945 adalah dasar hukum kita. Bagaimana dua subjek ini bisa membantu kita sebetulnya sebagai seorang pribadi agar mendapatkan situasi yang nyaman, aman, seperti itu, dengan cara yang humanis. Kemudian kita bisa melakukan kontraradikalisasi, itu membangun benteng ideologi Pancasila dan toleransi. Bagaimana caranya? Cukup ceritakan saja bagaimana Pancasila dan kehidupan bertoleransi itu adalah segmen-segmen yang perlu kita dukung di lingkungan ASN dan perlu kita kembangkan di masyarakat. Itu yang menurut saya menjadi penting dalam menunjukkan sikap kita sebagai CPNS dalam mendukung anti terorisme dan radikalisme. Kemudian ada juga money laundering, yaitu pencucian uang, di mana hal-hal yang sifatnya uang haram dalam tanda kutip itu diupayakan menjadi hal-hal yang halal. Misalnya menempatkan uang kotor ke dalam sistem keuangan, menggabungkan uang bersih ke ekonomi yang sah, dan memisahkan uang dari sumber lewat transaksi kompleks atau transaksi berantai. Mari kita sebagai seorang CPNS, seorang aparatur sipil negara, mendukung proses ini dalam bentuk, jika kita menemukan permasalahan, mari kita laporkan ke pihak-pihak yang berwenang dalam lingkungan kantor, misalnya PPATK. Demikian Bapak hal yang bisa saya sampaikan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.